Bayi meninggal, ayah mengamuk di RSUD Karawang karena dugaan penanganan lambat. Seorang pria bernama Edwin mengamuk di RSUD Karawang usai bayi pertamanya yang dinanti selama 5 tahun meninggal dunia 3 jam setelah dilahirkan. Ia menuding pihak rumah sakit lamban dalam menangani kondisi darurat istrinya yang mengalami pendarahan sejak dini hari. Persalinan baru dilakukan pada sore hari meski ketuban pecah sejak siang. Edwin juga mengeluhkan respon buruk dari tenaga medis. Pihak RSUD Karawang melalui Direktur Utama Andri S. Alam menyatakan akan melakukan audit internal dan menyebut peristiwa ini sebagai bentuk kesalahpahaman yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys. Itu tentang masuk ke segmennya apa nih? Masuk ke segmennya nih. Ada berita info terbaru yaitu tentang protes Edwin ke Dirut RSUD setelah bayinya meninggal selang 3 jam kelahiran guys ya. Ini info dari Karawang guys ya. Dan kita lihat beberapa infonya tentang Pak Edwin ini guys ya. Kita lihat beritanya guys. Kronologinya seperti apa ya? Kita lihat. Kan itu Pak. Saya menuntut keadilan Bapak, anak saya meninggal. Bahkan sampai anak saya meninggal pun Bapak harus tahu masih didenda sama BPJS. Saya demo sendiri. Mayday, orang pergi ke Jakarta, saya demo depan BPJS. Akhirnya setelah itu apa? Dihilangkan dendanya. Jangan dari apa? Kesalahan sistem. Paksit men. Saya bukan orang bodoh Pak, untuk dibodoh-bodohi. Salah Bapak, membodohi saya mah. Atau mau saya kuliti semua. Sistem-sistem yang di sini saya tahu kebobrokannya Pak. Saya beberapa tahun juga saya memegang BPJS Bapak. Aduh, berapa dana yang digelontorkan untuk RSUD saya tahu nominalnya Bapak. Gak ngerti lagi. Saya bukan orang-orang biasa Pak. Saya beberapa tahun juga membantu pemerintah untuk melayani masyarakat. Dan saya akhirnya terbuang karena saya beda teguh dengan pendirian saya, tidak mau melakukan korupsi. Tidak mau melakukan culas. Akhirnya saya dibuang. Nah, Mas Edwin, ini kan dari pihak rumah sakit sudah membuka mau menerima. Kan di sini Ibu, punten banget ini. Kan tadi saya bilang suruh dokter Alam di sini. Saya bukan orang suci, saya tidak mau masuk ke ruangan suci ini. Waduh, kabarnya guys, beritanya adalah anaknya meninggal tuh. Kita lihat dulu deh berita ini. Kita lihat dulu. Ya. Sedikit gambar-gambar Klarifikasinya seperti apa, Pak? Ini berkaitan sama pelayanan. Jadi kita lagi rencana akan ada audit dulu, audit internal dulu ya. Nanti prinsipnya namanya masyarakat ya, pasti ada keluhan. Kasihannya ibu, bapaknya. Itu kita wajib kita layani semua. Nah, tudingan kita terkait ada kesalahan itu bagaimana sih Pak? Apa? Tudingan dari korban. Belum. Nanti kita harus audit dulu kan. Nanti masalahnya ada di mana gitu. Ini kan hanya kesalahpahaman saja. Itu nanti kalau urusan medisnya nanti dilihat dulu. Kan ini interpretasi saja. Ini kok begini, ini begini. Menurut dia begini, saya begini. Nanti dari medis nanti dijelaskan. Saya udah bilang nanti 1 minggu kita lihat setelah hasil ini. Nanti minggu depan kita jelaskan. Itu sejak kapan sih Pak? Apa? Kejadiannya itu? Baru kemarin. Iya. Akhir April ya. Nanti tanya di itu. Kalau Makanya belum masih- bisa saya jelasin. Enggak, tadi pihak korban juga tidak mau menjelaskan kronologinya Pak. Ya, nanti makanya kan nanti dijelasin dulu. Nanti keluhannya kan udah dicatat, tadi udah diskusi. Kemarin juga udah diskusi, jadi biar kelihatan. Makanya harus jelas. Salah satu tuntutannya apa sih Pak yang ingin dia ketahui ini? Pengen ketemu sama tenaga medis, tenaga kesehatan yang menangani. Itu salah satu tuntutannya. Apakah ada kesalahan medis atau ada kelambatan prosedur Pak? Ya makanya interpretasinya aja. Interpretasi gitu. Ya kayak interpretasinya aja. Oh ini begini. Oh hasil USG begini, kenapa hasilnya begini? Kalau pada akhirnya nanti korban melaporkan ke polisi Pak? Ya, apa? Itu kan hak. Nggak ada jadwal nggak diomongin, tapi kalau misalkan ngomongnya gitu Bang, kalau misalkan ada pendarahan lagi langsung laporan, langsung kita tindak untuk naik meja operasi. Dari kan tadi kan ada dokter yang mengatakan ini harus
Segera. Itu dari subuh ya? Itu jam berapa? Dari subuh. Ya pokoknya mah jam setengah 5 atau jam 5-an lah. Baru di operasi jam jam 6 sore. ke rumah sakit. Oh iya, jadi gini ya, sebenarnya kejadian awal mulanya sampai istri saya bisa di rumah sakit dan yang meninggal ini menurut saya pertama pada hari Senin malam, tepatnya udah masuk ke hari Selasa di tanggal 29, itu istri saya sekitar jam 1 atau jam 2-an itu mengalami perdarahan di rumah. Setelah saya pulang dagang, istri saya mengalami perdarahan, otomatis saya langsung bawa ke RSUD Karawang karena saya takut terjadi apa-apa sama istri saya. Akhirnya saya bawa menggunakan motor sampai ke IGD di RSUD Kabupaten Karawang. Terus saya disambut sama bidan IGD itu dan diberikan tindakan untuk penghentian darah sama dipasang infus. Nah setelah dipasang infus, pendarahan sudah stop. Datanglah dokter, ya, kalau nggak salah dokter residen, 2 orang perempuan tidak pakai kerudung, yang satu sama dokter residen laki-laki yang pakai kacamata. Terus diperiksalah istri saya, dilakukanlah USG dan dilakukan juga pakai perekaman alat buat detak jantung bayi sama bidannya, dan alhamdulillah memang di situ normal, si bayi itu masih di dalam perut. Oke, tunggu sekitaran jam 5 itu diperiksa lagi dan sekaligus dapat ruangan untuk masuk di ruangan Silamaya baru, dan di situ juga dilakukan pemeriksaan lagi sama dokternya gitu, dan sampai keluar statement dari dokter yang malam periksa dan dia pagi juga periksa, ngomong ini Pak harus diterminasi. Karena saya nggak ngerti terminasi itu apa, saya nanyalah ke dokternya, ini apa dok maksudnya terminasi itu? Terminasi itu harus segera dilahirkan secara paksa menggunakan SC, harus di SC atau sesar. Akhirnya kan saya juga bingung ya. Saya nanya, ya udah dok, gak apa-apa kalaupun memang harus dilahirkan secara paksa, yang penting bisa selamat. Iya Pak, karena ini kondisinya 2 yang harus diselamatkan, antara janin dan ibunya. Itu jam 5 ya? Hah? Jam 5 subuh? Jam 5 subuh, karena ini udah perdarahan terus gitu, keluar darah terus gitu. Ini nggak bisa didiamkan. Akhirnya dari situ ketika mau pindah ruangan, istri ke kamar mandi dan keluar lagi tuh kayak gumpalan daging di kamar mandi tuh. Nanya lagi ke bidannya, oh ya udah cina ini mah nanti kita konsultasikan sama dokter DJPP apa gitu, SPOG-nya gitulah. Akhirnya udahlah dibawa tuh ke ruangan Cilamaya baru Pak, sekitaran jam jam setengah 7, jam 7-an lah pokoknya, jam segituan udah matahari ada gitu. Nah udah sampai di ruangan, ada lagi dokternya beda lagi Pak, dokter apa sih dokternya, pokoknya dokternya perempuan pakai kacamata, di DJJ Pak, di DJJ tuh dipakai alatnya, di detak janinnya masih normal, alhamdulillah. Cuman di situ juga keluar juga perdarahan, keluar darah lagi, bilang lagi, Bapak nanti Bapak jangan kemana-mana ya, ini udah keluar darah lagi, takutnya langsung dinaikkan ke meja operasi. Saya akan konsultasi dulu sama dokter penanggung jawabnya, dokter SPOG-nya. Si dokter itu bilang, ya Bu, oke. Dia pergi udah jam 9 juga, sama Pak, itu perdarahan lagi, datang lagi si dokter itu nyaranin ini harus cepat-cepat dinaikkan ke meja operasi, harus dilakukan sesar, tapi dikasih obat dulu sama si dokter itu, sama si bidan buat berhenti tuh. Nah setelah jam 12 Pak, kejadian itu jam 12, pokoknya sebelum jam 12 lah Malam. siang di hari keduanya di tanggal 29. Nah itu keluar darah lagi, otomatis kan saya nanya lagi ya ke bidannya. Yang pertama juga emang perlakuan bidannya ketika di jam-jam segitu perdarahan, saya laporan bidannya ketus lah jawabannya. Iya ya, rata-rata kalau pakai BPJS itu kenapa sih jawabannya ketus ya guys ya? Padahal kita BPJS juga kita bayar per bulannya ya, dipotong gaji gitu ya. Kecuali ya kalau emang kita nggak pernah bayar sama sekali yang namanya BPJS ya wajar kalau diketusin ya. Tapi kalau kita pakai BPJS itu seakan-akan kita kayak nggak mampu ya.
Padahal kita per bulan bayar loh, kita potong gaji ya, dipotong gaji kita gitu maksudnya. Terus ya kalau nggak kerja juga tetap aja kita harus bayar per bulan gitu guys ya. Nah ini adalah kesalahan dari pemerintah yang kadang susah turun ya, duitnya cair ke rumah sakit sehingga rumah sakit itu enggan kalau memakai BPJS gitu guys ya. Sekian dulu guys videonya, jangan lupa bantu subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. See you guys.